Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tumbuh kembang anak. Definisi tumbuh kembang anak, pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi, dan tingkat sel organ maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Sedangkan perkembangan menurut para ahli merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Terdiri dari atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dimaksudkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan dan pengalaman yang merupakan interaksi individu dan lingkungan sekitar. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Aspek pertumbuhan. Untuk menilai pertumbuhan anak di lingkungan dilakukan pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri meliputi pengukuran berat badan, tinggi, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar dada. Aspek perkembangan. Yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus, yang ketiga bahasa, dan keempat sosialisasi dan kemandirian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ulang materi kelompok 2. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu hal yang membutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan dasar anak dibagi menjadi 3 pola, yaitu asuh, asih, dan asah. Asuh merupakan kebutuhan fisik dan biologis yang meliputi kebutuhan nutrisi, imunisasi, kebersihan badan, dan lingkungan tempat tinggal, pengobatan, bergerak, dan bermain. Kebutuhan asah berhubungan dengan perkembangan psikomotor anak. Kebutuhan asih merupakan kebutuhan bayi guna mendukung perkembangan emosi, kasih sayang, dan spiritual anak. Teoretikus yang terkenal adalah Piaget. Menurut cara-cara berpikir tertentu sangat sederhana bagi seorang dewasa. Tidaklah sederhana pemikiran yang dilakukan oleh seorang anak. Terdapat batas-batas tertentu pada anak atas materi yang dapat diajarkan pada suatu waktu tertentu dalam masa kehidupan tersebut. Teori psikodinamika adalah teori yang berupa menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu perawatan bayi dan kedokteran. Saat ibu yang sedang hamil sebaiknya memperhatikan perawatan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh tetap sehat dan janin tercukupi kebutuhan gizinya. Dengan cara mengatur pola makan dengan gizi seimbang, 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat, dan 25% lauk pauk. Ibu hamil harus memiliki istirahat yang cukup dengan durasi tidur selama 6-7 jam sehari. Posisi tidur sebaiknya miring ke kiri, sedangkan khusus di area endemik malaria selalu menggunakan kelambu berinsektisida. Ketiga, menjaga kebersihan diri. Dengan menjaga kebersihan diri itu juga dapat membuat ibu dan bayinya juga sehat. Setelah bayi dilahirkan, bayi membutuhkan ASI untuk asupan tubuh bayi tersebut. Bisa dengan susu formula atau ASI, tapi lebih baik bayi mengonsumsi ASI. Manfaat ASI bagi bayi menyusui adalah cara paling alami untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi dan rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. ASI mengandung vitamin, protein, dan lemak yang sempurna. Selain itu, ASI mengandung antibodi yang membantu bayi melawan virus dan bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini 6 aspek perkembangan anak usia dini. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan
Aspek anak tersebut terjadi berdasarkan tahap-tahap yang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan adanya deteksi dini terhadap keenam aspek tersebut, diharapkan orang tua ataupun guru dapat memperkirakan tahap-tahap perkembangan anak dengan baik dan mampu mengatasi masalah-masalah atau hambatan yang akan terjadi sehingga meminimalisir adanya gangguan dan proses perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran tumbuh kembang anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan suatu yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan dapat dibaca pada buku pertumbuhan, sedangkan perkembangan lebih ditunjukkan pada kematangan fungsi alat-alat tubuh. Adapun tahap dan tingkah laku perkembangan anak usia dini, yaitu 1. Fisik. Perkembangan fisik anak usia dini berfokus pada pertambahan berat badan, tinggi, otak, serta keterampilan motorik kasar dan halus. Yang kedua, kognitif. Pertama, tahap sensor motor usia 0-24 bulan adalah masa anak masih memiliki gerak refleks yang terbatas. Ia belum mengetahui apa yang diinginkannya dan dibutuhkan. Tak heran bila Anda sering merasakan bingung ketika anak usia ini rewel dengan. Kognitif adalah tahap perkembangan anak secara berpikir. Yang ketiga, bahasa. Bahasa dapat membantu anak menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan dan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, sosial emosional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang screening norma agama dan moral terhadap anak usia dini. Agama memiliki arti yang sama penting dengan moral. Agama memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku. Dan moral berkembang melalui norma-norma sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga, seorang pendidik, dan lingkungannya. Moral berkembang melalui norma-norma sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga. Adapun nilai agama dan moral usia 1-2 tahun, dalam perkembangan moral yang agamanya belum terbentuk, namun anak tersebut sudah bisa berkomunikasi walaupun belum lancar. Yang kedua, nilai agama dan moral usia 3-4 tahun. Anak mengetahui perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik, benar, salah, sopan, dan santun. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai meniru doa pendek dengan agamanya. Nilai-nilai agama dan moral usia 5-6 tahun. Mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Mengetahui hari besar agama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghormati agama orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes screening kehamilan. Tes screening prenatal ialah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui apakah bayi yang dikandungnya berpotensi lahir dengan kelahiran bawaan atau tidak. Tes ini juga berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dan menentukan apakah ibu hamil memiliki risiko dan untuk melahirkan secara prematur sehingga membantu dokter untuk melakukan berbagai langkah preventif. Yaitu yang pertama USG, yang dilakukan USG agar ibu tahu perkembangan janinnya berkembang dengan baik atau tidak. Yang kedua, dilakukannya pengambilan sampel darah sebagai bagian dari pemeriksaan rutin kehamilan, yakni mengetahui golongan darah ibu, kadar gula dalam darah untuk mengetahui apakah ibu mengidap diabetes, kadar zat besi untuk mengetahui apakah ibu anemia, maupun jenis resus, terutama jika suami istri memiliki RH yang berbeda. Yang kedua, tes urin.
untuk mengetahui adanya kelainan di ginjal yang ditandai dengan positifnya bakteri dalam sampel urin tersebut. Yang kedua, pap smear yang dilakukan dengan mengambil sampel lendir dan cairan dari vagina untuk dicek apakah ibu hamil mengidap kanker serviks atau penyakit menular. Yang terakhir, chorionisvili sampling atau CVS adalah tes yang dilakukan pada masa awal kehamilan untuk memeriksa bila terjadi masalah tertentu pada janin. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelebihan dari materi ini, materinya yang disampaikan dengan sangat baik, tetapi masih ada kata-kata yang kurang saya pahami dan masih banyak materi yang belum saya pahami. Untuk kelompok kedua, kelebihan makalah ini, saya dapat memahami apa itu kebutuhan anak, apa saja yang diperlukan anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk kekurangan makalah ini, masih terdapat kalimat-kalimat yang rancu dan masih susah saya pahami. Baik, untuk kelompok ketiga, di sini kelebihannya saya bisa memahami bagaimana cara merawat ibu hamil dan merawat bayi sejak di dalam kandungan hingga nanti dia lahir ke dunia. Adapun kekurangan dari materi ini yaitu tidak dijelaskan secara detail jika kita tidak merawat dengan baik kandungan sejak dini. Untuk kelompok keempat, kelebihan dari materi yang disampaikan sangat jelas dan sangat detail. Hanya saja kekurangannya yaitu masih ada kalimat-kalimat yang berbelit-belit, jadi saya susah memahami apa yang dimaksud si pemakalah. Baik, kelebihan dari kelompok 4 yaitu di sini materi yang disampaikan tersusun dengan rapi, tapi masih ada materi-materi yang belum saya dapat pahami karena kekurangan penjelasan.